Kemudian dari proses itu tadi, Mas, apakah itu momen penting dalam kesadaran atau justru tanda bahwa kita harus berhenti mencari? Yang momen apa? Penderitaan gitu. Ah, Itu tanda kita harus berhenti dan hmm, cobalah diam. hmm, 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 hmm. Karena ketika kalian berhenti, baru kalian bisa mundur. Oke, ya, Kecuali, ya. kecuali kalian udah pro, sambil aktivitas, sambil nyapu, kalian bisa mundur. Tapi awal-awal ya, kalian harus diem dulu. Karena Oh kalian ya. terlalu banyak bertindak membabi buta. Nah, sebenarnya ini Mas, yang terakhir ya. Bedanya menerima total dan pasrah buta itu apa sih, Mas? Dan bagaimana agar supaya kita nggak jatuh ke sikap yang apatis itu? Nah ini, kalau kalian benar-benar pasrah total, nggak ada diri yang pasrah. Hmm, Rasanya bahagia, ringan, nggak ya, ada dirinya. Tapi kalau kalian apatis, itu ada dirinya. Kalian merasa putus asa, kemudian dirinya berusaha pasrah. Intinya bedanya itu. Bedanya adalah kalau yang pasrah total rasanya luas. Meskipun kalian ada masalah, masalah itu tidak terasa sebagai masalah. Tidak terasa sebagai sesuatu yang harus diselesaikan secepatnya. Nah itu pasrah. Tapi kalau hmm, kalian terjebak di apatis, rasanya itu berat. Dan masih ada urgensi untuk menyelesaikan. Tapi karena otak kalian mengira, wah ini nggak bisa diselesaikan, akhirnya kalian berusaha pasrah. Tapi kalian masih kepikiran aslinya. Makanya poin pertama itu yang penting adalah kejujuran. Itu sih. Yang tahu posisi kalian ya diri kalian sendiri. Oh Mari, Riko nggak tahu. Kalian apatis apa pasrah total, kita terus terang kita tidak tahu. ya, yang penting jujur dulu. Ya, baik Mas Riko. Terima kasih untuk teman-teman semua. Itu tadi eh, beberapa topik yang kita bahas bareng Mas Riko. Jadi, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung kontak saya, baik itu untuk workshop Letting In yang ada di Jakarta maupun workshop Reality Dekohoren yang berlangsung 3 hari di Banyuwangi September nanti di WA 0852 304 Terima kasih Mas Riko. Sama-sama. Halo Mas Riko. Halo. Iya, apa kabar Mas? Baik, mantap. Oh iya nih Mas, aku dapat pertanyaan dari teman-teman bersejiwa. Hmm. Tapi rata-rata kayak gini nih Mas, kan ada banyak banyak orang yang sering ganti-ganti pasangan. Hmm. Kayak misalkan dia udah punya istri, tapi Hmm. karena nggak puas dengan istrinya, akhirnya dia mencoba kayak selingkuh atau jajan di luar sana gitu lah ya. Heeh. Apa yang terjadi nih Mas kalau misalkan kita sering ganti-ganti pasangan menurut perspektif spiritual dan psikologi? Atau enggak menurut Mas Riko Hutama gitu? Oke, jadi ini. Jadi kita harus benar-benar bisa membedakan antara sex free sama Mhm. free sex. Ketika kalian free sex, dogma kalian berarti masih banyak. Oh, Karena dogmanya masih banyak, akhirnya wanita atau pria kalian itu cuma terasa sebagai objek seksual. Kemudian kalau kalian udah bosen, kalian udah puas, otomatis perhatian kalian high, muncul pikiran ingin nyoba yang lain, kalian turutin ya, akhirnya kalian ganti-ganti pasangan. Nah, pola tersebut akan terjadi terus-menerus. Kalian ke pasangan baru, kalian bosen, loncat lagi, cari pasangan lain, loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi. Nah, itu kan penderitaan kan. Ya sama kayak iya. pencarian spiritual. Cuma ini objeknya beda. Objeknya cewek atau cowok. Sama, jebakan yang sama. Nah, di sini adalah ketika kalian mulai bosan sama pasangan kalian, kalian perlu menyadari kebosanan kalian. Kalian harus menyadari kebosanan kalian. Ketika kalian bosan, kemudian otomatis kalian kayak memakai kacamata warna merah. Istri kalian kelihatan warna merah terus-menerus. Nah, cara paling gampang adalah dilepas kacamata warna merahnya, kemudian baru dilihat istrinya. Otomatis tidak akan terlihat membosankan lagi.
Makanya perlu disadari sensasi yang membosankan tadi, sensasi yang pingin cari lagi, pikiran-pikirannya disadari semua. Ketika kalian sadar, otomatis kalian mundur. Dan otomatis tidak ada gerakan untuk mencari yang lain. Kecuali kalau memang tidak cocok. Oke. Kalian sudah tidak sama satu sama lain, satunya ke kiri, satunya ke kanan, otomatis nanti bisa sendiri. Itu. Jadi perbedaannya di situ. Dan ini penting, karena kebanyakan orang mengira ketika ketika kalian nggak ada dogma seks, ketika kalian sudah dogma seksnya udah hilang semua, kalian udah bebas, kalian akan bebas melakukan seks dengan siapa saja. Padahal tidak. Justru case-nya adalah di dunia sekarang itu dogma seksualnya padat, Iya. merayap. Hampir semua manusia punya dogma seksual. Dan kalian lihat kondisi saat ini adalah pelecehan banyak, Iya. termasuk oleh oknum spiritual, ya kan? Iya. Iya. Termasuk oleh orang-orang masyarakat pada umumnya. Iya. Jadi adalah semakin banyak kalian punya dogma seksual, otomatis kalian semakin memusuhi seks diri kalian sendiri. Padahal diri kalian tercipta dari seks, kalian lahir dari seks, bukan dari kalian, ibu kalian main Winning Eleven, terus bapak kalian ngegolin, tiba-tiba kalian lahir, kemudian di-download lewat Play Store, kan nggak mungkin kan? Kalian pasti lahir Iya. lewat adegan seks. Jadi Iya. seks itu adalah hal yang sakral, jadi tidak perlu dimusuhi. Tapi ketika kalian memusuhi seks, energi seks kalian akan semakin besar. Ketika besar, kalian tidak bisa mengendalikannya lagi. Kalian akan dikendalikan oleh seksualitas kalian. Ketika kalian dikendalikan, otomatis ya itu seks bebas, kalian bosanan, kalian mungkin terjebak ke pola masturbasi, Hmm. lain-lain banyak lah. Pertanda paling umum adalah ketika kalian banyak dogma seksual, kalian ngobrol sama lawan jenis, kalian kebayang adegan seks sama lawan bicara kalian. Itu Hmm. berarti dogmanya udah pol-polan di kepala kalian. Jadi itu. Jadi sangat perlu disadari dogma seksualnya. Kayak judgement bahwa seks itu buruk, menjijikkan, dan lain-lain. Nah, itu perlu Tabu disadari. ya. Berarti ini ya Mas ya, kayak yang kemarin kan lagi rame tuh yang skandal muka agama yang itu di Thailand. Itu Mm-mm. berarti karena mereka masih ada dogma meskipun dia adalah pemuka agama gitu Mas. Yes, kebanyakan masih ada dogma. Oke. Terus ini Mas, ini keresahan warga-warga Instagram bersejarah sih. Mm-mm. Jadi kan kebanyakan memang followersnya cowok. Mm-mm. Mereka menyadari bahwa melakukan masturbasi dan nonton porno itu menjadikan energi dia langsung low kan karena membuang energi seksualnya. Tapi Mm. untuk lepasnya tuh gimana sih Kak Ami gitu. Jadi misalkan sekali udah coba udah bisa, tapi besoknya kayak gitu lagi gitu loh Mas, nggak bisa Mm. lepas kecanduan porno dan masturbasi ini. Ini paling banyak votingnya di Instagram Bersejiwa. Oke. Tuh, solusinya gimana gitu Mas? Solusinya adalah ini. Kenapa kok kita bisa kecanduan video porno? Hmm. Karena awal mulanya adalah karena dogma kita sangat pekat. Sehingga Hmm. seksualitas yang harusnya sebatas di kelamin itu malah pindah ke kepala. Kalian kepikiran seks terus. Kalian terangsang hanya dengan melihat majalah, mungkin cerita Hmm. dewasa, kemudian berkembang ke bokep, film porno. Nah, karena ketika kalian nonton film porno sambil masturbasi, kemudian ejakulasi, ketika itu kalian lakukan terus-menerus, sering, otomatis dopamin kalian akan crash di bawah ambang batas. Otomatis juga itu akan selaras dengan prolaktin yang jadi tinggi. Otomatis kalian bosen. Nah, ketika kalian Hmm. bosen, tapi kebosanan ini bisa diminimalisir oleh video porno. Karena video porno itu banyak. Tiap hari mereka ada produksi baru, ya kan? Kalian tinggal nyari. Iya.
Makanya kebanyakan orang cowok bilang itu yang lebih lama dalam proses nonton video porno dan masturbasi itu nyari videonya daripada nontonnya, daripada masturbasinya. Karena videonya banyak. Ya. Nah, cara pertama adalah ya jangan nonton video porno. Ketika kalian ada dorongan untuk nonton ya kalian diem, kalian sadari. Ketika kalian sadari ya kalian nggak mungkin jadi nonton. Memang agak berat awal-awal Iya, iya. karena sudah terbiasa. Heeh. Nah, ya perlu sesering mungkin sadar. Ketika mulai muncul urgensi nonton video porno, pasti nanti akhirnya pasti kalian ejakulasi. Kemudian besoknya kalian ngulangi lagi, besoknya lagi, kemudian badan kalian terasa tambah lemes lama-lama. Nah, itu perlu dihentikan. Ketika kalian ada urgensi buat nonton, ya kalian diam dulu. Kalian sadari urgensinya. Biasanya ada sensasi di dada atau di leher, ya kalian biarkan. Jadi selama 3 hari 2 malam ini, kita akan membahas tentang hanya open awareness. Bagaimana kalian mundur sebagai kesadaran, dan kemudian tentang manifestasi dan cara yang paling efektif untuk memanifestasikan hasrat kalian. Oke, jadi ketika kalian mundur sebagai kesadaran, maka keinginan tidak akan terasa sebagai kebutuhan, tapi akan lebih terasa sebagai preferensi. Dan secara natural kalian terasa seperti sudah lengkap, seperti sudah punya. Oke, entah kalian kejadian atau enggak, kalian sudah, it's okay, kalian sudah merasa lengkap. Nah, di situ manifestasi akan dengan mudah terjadi. Jadi selama 3 hari kita akan membahas tentang open awareness, kemudian manifestasi dan shifting identitas. Jadi penting. Jadi seharian kita akan belajar peripheral, kemudian di shiftingnya juga akan kita bantu secara berkala. Jadi selama 3 hari total kita akan belajar mengenai hal-hal tersebut. Jadi karena menurut tim kita untuk peripheral itu kita perlu pandu setidaknya selama 1 harian penuh. Kalian benar nggak mundurnya, atau kalian benar nggak melakukannya. Karena biasanya rentan berusaha peripheral, akhirnya kita salah dalam peripheral. Akhirnya kita tidak sadar tapi malah berusaha sadar. Nah, ini yang penting. Jadi staycation 3 hari ini kita sudah memiliki tempat yang menurut tim kami itu akan membantu kalian praktek manifestasi dan praktek open awareness. Tempatnya ada di Banyuwangi, kalian bisa search dialog. Jadi tempatnya vibe-nya sesuai, kemewahannya dapat, open awareness-nya juga akan lebih mudah. Oke, jadi kalian akan lebih mudah dapat connect-nya. Nah, ini yang terpenting. Jadi untuk ke Banyuwangi kalian bisa naik kereta, yang di Bali juga bisa naik ferry dari Denpasar atau naik pesawat. Nah, ini untuk transportasi gampang lah. Yang penting kalian niat belajar pasti ya sampai. Jadi ini adalah, jadi keseluruhan materi reality awareness itu adalah kita praktek kesadaran untuk manifestasi. Kalian nggak bisa mengubah cerita kecuali kalian terlebih dahulu keluar dari ceritanya. Oke, kalian hanya bisa keluar dari ceritanya kemudian diganti ceritanya. Kalian tidak bisa mengubah cerita di dalam cerita. Oke, ketika kalian masih teridentifikasi dengan salah satu karakter di dalam novel, oke, ketika kalian masih mengira kalian adalah satu karakter di dalam novel, kalian tidak bisa mengganti ceritanya. Karena dari awal sampai akhir ceritanya sudah tersedia. Yang bisa kalian lakukan hanyalah sadar, oh ternyata aku yang baca, kemudian kalian ganti novel. Oke, jadi begitu makna singkatnya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih.